Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Suci Indasari dari kelas KPIA 2, NIM 2101026023 akan menyampaikan review materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu Lambang Negara Indonesia. Lambang negara Indonesia yaitu adalah Garuda Pancasila. Garuda sebagai lambang negara yaitu untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Perisai dalam Garuda Pancasila melambangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Lambang Pancasila dalam Garuda Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang emas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Memasuki materi yang pertama yaitu urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa sih urgensi pendidikan Pancasila? Ya, urgensi pendidikan Pancasila ini untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Nah, pendidikan Pancasila ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, dalam jangka pendek, untuk mengetahui Pancasila secara benar dan mempelajari Pancasila secara ilmiah. Dua, dalam jangka panjang, yaitu untuk kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu urgensi dalam pendidikan kewarganegaraan. Untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi yang kedua ini adalah filsafat dasar Pancasila. Filsafat dasar Pancasila dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut etimologis. Dari bahasa Sanskerta, panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Yang kedua itu menurut historis, perumusan Pancasila dari sidang BPUPKI sampai dengan Pancasila sebagai prinsip dasar negara. Yang terakhir adalah menurut terminologis, Pancasila berisi aturan atau batasan yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila sebagai way of life berarti nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari. Moral ini adalah suatu tuntutan perilaku yang baik yang dimiliki individu sebagai moralitas yang tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. B. Saling menghormati antar sesama umat beragama. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Tidak semena-mena terhadap orang lain. D. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. A. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara, B. Cinta tanah air dan bangsa, C. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 4. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan dan perwakilan. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. C. Musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Bersikap adil. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Menghormati hak-hak orang lain. Materi yang keempat yaitu topik hakikat nasionalisme, etika politik dan Pancasila, etika kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Hakikat nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. 2. Unsur-unsur nasionalisme ada 3. A. Berprestasi. B. Menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial. C. Memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan. 3. Etika politik dan Pancasila. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika ini bersifat universal, berlaku umum dimanapun masyarakat berada atau bersifat mutlak. Namun, karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, dalam konteks negara Indonesia, etika politik juga bersumber dari dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam menjalankan etika politik, pada dasarnya seorang pejabat memiliki kebebasan dan berperilaku guna mewujudkan seni dan kreativitas dalam menjalankan suatu kekuasaannya. Selanjutnya, tugas etika politik bersifat subsidiar. Dalam hal ini, membantu agar pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argumen-argumen yang dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah. Etika politik memberi patokan dan norma penilaian mutu politik dan penyelenggaraan negara dengan tolak ukur martabat manusia. Etika politik tidak memberi manfaat praktis dan tidak memberi arahan secara subjektif kepada para praktisi politik atau penyelenggara negara. 4. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tujuan dari etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 1. Untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. 2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Untuk menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai etika sosial dan budaya. Selanjutnya, materi yang kelima. Materi yang kelima ini adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. 1. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. 2. Karakteristik ideologi. Karakteristik ideologi dibagi menjadi 5. Yang pertama, memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. 2. Mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. 3. Bersifat mempersatukan suatu bangsa. 4. Mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan. 5. Ideologi diturunkan dan dilestarikan ke generasi berikutnya.
Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dan lebih jauh lagi, perkembangan peradaban manusia. Hal ini merupakan produk sejarah bangsa yang terjajah yang ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan dalam mewujudkan negara yang merdeka. Selama beratus-ratus tahun masyarakat Nusantara berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Setelah melalui proses yang cukup panjang hidup bersama dalam suatu wilayah Nusantara, bangsa Indonesia menemukan Pancasila. Di dalam Pancasila tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Pendiri negara kita merumuskannya dalam suatu rumusan sederhana namun mendalam, yaitu rumusan Pancasila atau 5 dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan kemudian disepakati sebagai ideologi dasar negara. Memasuki materi yang keenam yaitu topik Islam dan Pancasila. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Islam merupakan sebuah agama universal. Ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antar sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam telaah Islam sebagai konsep yang utuh tersebut telah menimbulkan perdebatan ideologis filosofis dalam hubungannya dengan negara. Pemahaman terjadinya benturan antara hukum Islam syariah dan hukum negara hingga kini masih terus muncul. Berikut keterkaitan Pancasila dengan Islam. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Secara historical kultural, bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui berbagai cara, sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu kepada konsep politeisme hingga pengakuan tunggal atas Tuhan atau monoteisme. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa, dan negara. Nilai-nilai kemanusiaan menolak sikap Calvinisme yang mementingkan kebenaran dirinya sendiri dibandingkan manusia lain. Manusia dituntut untuk bersikap adil karena adil adalah sifat Tuhan. Selanjutnya, nomor 3, Persatuan Indonesia. Makna sebuah persatuan adalah berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragama kehidupan manusia. Persatuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Ayat tersebut menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dalam berbagai budaya. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran surat Al-Imran ayat 159. Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian, menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Berdasarkan ayat tersebut, maka harta harus beredar secara adil kepada masyarakat secara adil. Memasuki materi yang terakhir yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya itu A. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. B. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. C. Mengakui kebebasan memeluk agama. D. Menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. 2. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya
A. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. B. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Saling menyayangi sesama manusia. E. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, contohnya A. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. C. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berikut contoh-contohnya. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. E. Melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya sebagai berikut. A. Bersikap adil. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Menghormati hak-hak orang lain. D. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. E. Tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. F. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. G. Menghargai hasil karya orang lain. Terima kasih kepada yang sudah menonton video dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih kurang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.